warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nona Galuti dengan NPM 022724111119 dari kelas 3B Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Suwito SK MSIAK CSRS CSRA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan praktik perbankan syariah di Indonesia, yang dimana di dalamnya terdapat tantangan dan juga peluang. Topik ini sangat menarik karena kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jadi perkembangan perbankan syariah punya peran yang sangat strategis baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun keagamaan. Nah, dalam video ini saya akan membahas mulai dari sejarah perbankan syariah di Indonesia, prinsip dasarnya, berbagai tantangan yang dihadapi, hingga peluang dan inovasi yang dapat mendorong perkembangan ke depannya. Perbankan di Indonesia telah berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun, perkembangannya tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan dan peluang. Nah, kita tahu sistem perbankan syariah itu hadir sebagai alternatif dari sistem konvensional yang berbasis bunga. Nah, sistem ini berlandaskan pada prinsip syariah Islam yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara keuntungan dan risiko. Nah, peran perbankan syariah di Indonesia itu tidak hanya sekadar menyediakan layanan keuangan yang halal, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi umat dan mendorong sistem yang berkeadilan. Peran perbankan syariah di Indonesia tidak hanya sekadar menyediakan layanan keuangan halal, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi umat dan mendorong sistem ekonomi yang berkeadilan. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait dengan praktik bank syariah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan bagaimana sih sejarah perbankan syariah di Indonesia. Nah, perjalanan perbankan syariah di Indonesia saat ini sebenarnya sudah cukup panjang dan menarik karena tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi muncul proses panjang yang melibatkan aspirasi umat Islam, pemerintah, dan dinamika ekonomi nasional. Awal mula gagasan tentang bank syariah itu muncul sejak tahun 1970-an ketika mulai banyak ulama dan ekonomi muslim yang berdiskusi tentang perlunya sistem keuangan yang berbasis dari riba. Nah, saat itu dunia Islam secara global mulai mengembangkan konsep Islamic banking di berbagai negara seperti Mesir, Pakistan, dan Malaysia. Nah, gagasan ini kemudian ikut berkembang di Indonesia. Lalu pada akhir 1980-an, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mulai mendorong ide pembentukan lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah. Sejarah perbankan syariah muncul di Indonesia sejak awal tahun 1990, berawal dari kesadaran masyarakat muslim akan pentingnya sistem keuangan yang bebas dari riba. Gagasan ini sebenarnya sudah muncul sejak akhir 1980-an ketika Majelis Ulama Indonesia dan para ekonom muslim mulai mengkaji kemungkinan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan. Nah, hasil dari kajian tersebut kemudian melahirkan pendirian Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1992 yang menjadi bank syariah pertama di Indonesia dan menandai awal sejarah panjang perkembangan perbankan syariah di tanah air. Nah, gagasan ini didukung oleh para tokoh ekonomi Islam, akademisi,
dan ormas Islam seperti ICMI dan Muhammadiyah. Akhirnya, setelah melalui kajian panjang pada tahun 1992, berdirilah Bank Muamalat Indonesia atau BMI yang menjadi bank syariah pertama di Indonesia. Nah, pendirian Bank Muamalat ini menjadi tonggak sejarah penting. Lalu modal awalnya sebagian besar berasal dari partisipasi masyarakat dengan dukungan dari MUI dan pemerintah. Nah, pada masa awal berdiri Bank Muamalat menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan regulasi, sumber daya manusia, hingga rendahnya pemahaman masyarakat tentang sistem keuangan syariah. Namun, semangat untuk menghadirkan sistem keuangan yang halal dan adil membuat bank ini terus bertahan. Kemudian perkembangan semakin cepat setelah krisis moneter 1998. Nah, ketika banyak bank konvensional mengalami kesulitan, bank syariah itu justru mampu bertahan karena sistemnya berbasis pada sektor real dan tidak terlibat dalam spekulasi berbunga tinggi. Nah, dari situ pemerintah mulai melihat bahwa sistem syariah bisa menjadi alternatif yang stabil dan tidak berkelanjutan. Nah, untuk memperkuat dasar hukumnya, pada tahun 1998 pemerintah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara resmi mengakui dua banking system, yaitu sistem perbankan konvensional dan syariah berjalan berdampingan. Inilah titik awal munculnya unit usaha syariah di bank-bank konvensional. Nah, pada masa awal berdirinya Bank Muamalat menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan regulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang memahami sistem keuangan syariah. Namun, semangat untuk menghadirkan sistem keuangan yang halal dan adil membuat bank ini terus bertahan. Nah, peristiwa krisis moneter tahun 1998 justru menjadi momentum penting karena ketika banyak bank konvensional mengalami tekanan berat, bank syariah mampu bertahan berkat prinsipnya yang berfokus pada sektor real dan menghindari praktik spekulatif, mengakui keberadaan sistem perbankan syariah di Indonesia. Nah, langkah ini menjadi dasar hukum bagi munculnya unit usaha syariah atau UUS di bank-bank konvensional. Selanjutnya pada tahun 2008 terbit Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang semakin memperkuat posisi dan pengawasan terhadap lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia. Nah, perkembangan terbesar terjadi pada tahun 2021 saat pemerintah menggabungkan 3 bank syariah milik BUMN, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia atau yang kita kenal sekarang dengan BSI. Nah, pembentukan BSI ini menjadi tonggak penting karena menghadirkan bank syariah dengan skala yang besar yang mampu bersaing di tingkat global. Saat ini perbankan syariah Indonesia terus berkembang dengan aset yang meningkat pesat dan dukungan masyarakat yang semakin kuat terhadap sistem keuangan berbasis nilai-nilai Islam. Nah, puncak penguatan sistem hukum itu terjadi pada tahun 2008 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 tentang perbankan syariah. Lalu undang-undang ini memberikan landasan yang lebih kokoh bagi operasional bank syariah, mulai dari jenis aset, fungsi pengawasan syariah, hingga ketentuan perizinan. Nah, sejak saat itu pertumbuhan perbankan syariah meningkat pesat
baik dari segi jumlah lembaga, aset, maupun produk yang ditawarkan. Nah, selain itu, momentum besar terjadi ketika Bank Syariah Indonesia atau BSI resmi berdiri pada tahun 2021, hasil merger antara 3 bank milik BUMN, yang dimana BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Pembentukan BSI menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki bank syariah berskala besar yang mampu bersaing di tingkat global. Kalau kita lihat dari sisi data, aset perbankan syariah Indonesia kini sudah mencapai ratusan triliun rupiah dengan pangsa pasar sekitar 7-8% dari total industri perbankan nasional. Walaupun masih kecil dibanding bank konvensional, angka ini terus meningkat setiap tahun, menandakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem syariah semakin kuat. Jadi secara keseluruhan, perjalanan perbankan syariah di Indonesia itu dimulai dari ide dan perjuangan para tokoh muslim, tumbuh melalui dukungan masyarakat dan regulasi pemerintah, hingga kini menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan nasional. Nah, sejarah ini menunjukkan bahwa perbankan syariah bukan hanya sistem keuangan alternatif, tetapi juga bagian dari perjalanan bangsa menuju ekonomi yang lebih berkeadilan, beretika, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya terkait dengan prinsip dasar perbankan syariah. Nah, prinsip utama dari dalam sistem perbankan syariah adalah larangan terhadap riba, yaitu bunga atau tambahan yang diperoleh tanpa adanya aktivitas produktif. Nah, selain itu dilarang juga praktik gharar atau ketidakpastian yang berlebihan. Dan yang ketiga yaitu maisir atau perjudian atau spekulasi. Sebagai gantinya, Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil dan jual beli yang sesuai syariah, seperti mudharabah atau bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha, lalu musyarakah atau kerjasama modal, dan murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan, dan ijarah, sewa menyewa, dan wadiah atau titipan. Nah, semua prinsip ini menekankan pada keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam sistem transaksi. Jadi, perbankan syariah tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga memastikan bahwa kegiatan ekonomi itu berjalan secara etis dan sesuai syariah. Nah, dalam perbankan syariah juga terdapat tantangan regulasi. Nah, salah satu tantangan besar yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia adalah masalah regulasi. Meskipun sudah ada undang-undang khusus, banyak kebijakan dan aturan turunan yang masih mengacu pada sistem konvensional. Nah, hal ini kadang membatasi ruang gerak bank syariah untuk berinovasi, misalnya mekanisme akuntansi, perpajakan, hingga jaminan kredit seringkali belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik produk syariah. Nah, untuk itu diperlukan sinergi antara OJK, Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional atau MUI agar peraturan yang diterapkan lebih adaptif terhadap perkembangan industri keuangan syariah. Nah, dalam bank syariah juga terdapat persaingan dengan bank konvensional. Tantangan berikutnya adalah persaingan dengan bank konvensional, di mana bank konvensional itu dia sudah memiliki jaringan luas, teknologi canggih, dan kepercayaan masyarakat yang kuat. Sementara di sisi lain, sebagian masyarakat masih kurang memahami perbedaan yang nyata antara bank syariah dan bank konvensional. Lalu ada juga yang mengira produk syariah itu sama saja, hanya label halalnya saja.
Maka dari itu edukasi masyarakat menjadi kunci. Bank Syariah perlu aktif melakukan sosialisasi dan literasi keuangan agar masyarakat memahami manfaat dan prinsip keuangan syariah dengan benar. Lalu selanjutnya masuk pada peluang pasar. Nah, di balik tantangan tentu ada peluang besar. Nah, Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, sekitar 87% dari total penduduk. Ini artinya potensi pasar berkembang syariah sangat besar. Tren kesadaran masyarakat terhadap keuangan itu keuangan halal juga semakin meningkat. Nah, produk seperti tabungan haji, pembiayaan usaha mikro berbasis syariah, hingga investasi halal ini semakin diminati. Kalau potensi ini dikelola dengan baik, maka bank syariah akan dapat memperluas pangsa pasar dan menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu inovasi produk dan teknologi. Inovasi itu dia menjadi kunci daya saing bank syariah di era digital. Kini muncul berbagai layanan seperti mobile banking syariah, lalu vintage syariah, crowdfunding berbasis wakaf atau zakat, dan pembiayaan mikro digital yang memudahkan masyarakat kecil. Nah, peran teknologi digital bukan hanya mempermudah transaksi, tapi juga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan nasabah. Lalu, melalui sistem digital, nasabah bisa lebih mudah memantau akad transaksi dan pembagian hasil dengan jelas. Nah, selain itu ada juga tantangan sumber daya manusia. Nah, selain faktor teknologi, faktor SDM atau sumber daya manusia juga sangat penting. Kita masih menghadapi kekurangan tenaga profesional yang benar-benar memahami prinsip dan operasional perbankan syariah. Banyak karyawan bank yang masih berlatar belakang keuangan konvensional, sehingga perlu pelatihan tambahan untuk memahami akad-akad syariah. Oleh karena itu, lembaga pendidikan tinggi dan pelatihan profesional di bidang ekonomi syariah harus terus diperkuat. Kerjasama antara bank syariah, universitas, dan lembaga pelatihan bisa menjadi solusi untuk mencetak SDM atau sumber daya manusia yang lebih berkompeten dan berintegritas. Nah, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa perbankan syariah di Indonesia itu memiliki potensi besar untuk berkembang. Namun, agar potensi ini dapat terwujud sepenuhnya, perlu upaya bersama dalam menghadapi tantangan regulasi, edukasi, dan sumber daya manusia. Dengan dukungan inovasi, teknologi, penguatan literasi keuangan syariah, dan kebijakan pemerintah yang berpihak, industri perbankan syariah bisa terus bertumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Jadi masa depan perbankan syariah di Indonesia itu sangat bergantung pada bagaimana kita baik sebagai pelaku industri, akademisi maupun masyarakat itu mendukung sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai nilai-nilai Islam. Oke teman-teman, mungkin itu aja video penjelasan dari saya. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan
juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain, karena nanti setiap minggu saya akan upload video di sini. Jadi jangan lupa nonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Meanwhile.